Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, ketemu lagi dengan Pak Inal di pelajaran kemuhammadiyahan yang tak terasa sudah memasuki semester kedua. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas atau membahas tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di bidang keluarga. Kalau yang sebelumnya atau di semester yang kemarin kita sudah belajar tentang bidang individu, pada saat ini kita akan belajar tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah bidang keluarga. Ya, apa itu keluarga? Bisa dibilangkan gitu. Ya, sekarang kita lihat keluarga. Kedudukan keluarga itu adalah menurut PHIWM ya. Yang pertama adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa. Karena yang namanya umat, masyarakat, bangsa, itu satuan terkecilnya adalah keluarga. Kemudian yang kedua, keluarga juga sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Ya, banyak seseorang itu meniru melihat bagaimana suatu keluarga atau bagaimana kalian dibesarkan, kalian dirawat di dalam keluarga tersebut, yang itu nanti outputnya juga berpengaruh kepada kalian, sikap, perilaku yang kalian lakukan. Baik, lalu apa itu juga kedudukan keluarga? Keluarga juga bisa menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana sesuai dengan tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, sebelum mencapai ke masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, tentunya di situ juga ada yang namanya harapannya adalah sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah dan juga bisa dibentuk sebagai gerakan jamaah dan dakwah jamaah, yang artinya bisa juga tadi bisa dibilang transfer nilai-nilai sosialisasi ilmu religiusitas atau apapun itu bisa diselesaikan atau bisa disampaikan melalui gerakan jamaah dan dakwah jamaah yang ada di keluarga itu sendiri. Nah, itulah merupakan kedudukan keluarga. Jadi kenapa keluarga juga merupakan salah satu faktor penting keberhasilan kita semua di dalam berkehidupan, di dalam bersosialisasi, dan dari sikap-sikap ataupun bisa dibilang salah satu faktor penentu selain dari usaha kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu apa? Yang pertama tadi seperti saya sampaikan, fungsi dari keluarga salah satunya adalah mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam. Seseorang yang memiliki nilai-nilai keagamaan, ibadah yang rajin, terus ngaji yang rajin, terus bisa dibilang juga nilai-nilai yang ada di dalam agama itu yang akhirnya bisa juga kita lakukan sendiri, itu banyak kita contoh dari keluarga. Terus yang kedua, melaksanakan fungsi kaderisasi. Nah, bagi sebagian besar aktivis atau bagi sebagian besar orang yang aktif berorganisasi, khususnya adalah Muhammadiyah, maka keluarga itu merupakan fungsi kaderisasi yang baik. Contohnya sebagai seorang ayah menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, meskipun itu juga tidak menjadi patokan yang pas ya, karena bisa dibilang kita bisa bermuhammadiyah itu di mana saja. Terus yang selanjutnya ada keluarga itu juga merupakan pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Jadi orang tua mendidik anak dengan baik supaya anak-anak kita itu nanti bisa melangsungkan atau bisa meneruskan cita-cita atau bisa juga tetap menjalankan ajaran-ajaran Islam yang sudah disampaikan oleh keluarga atau orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah keteladanan atau uswatun hasanah dalam kehidupan yang Islami. Nah, tadi seperti disampaikan, banyak seorang anak yang meniru apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya di dalam keluarga
Itu kalau kita sebagai orang tua melakukan hal-hal yang positif, maka biasanya anak itu pun akan meniru, meskipun sebenarnya ada faktor-faktor lain. Di dalam rumah kita sudah baik, tapi ternyata ketika keluar kita bergaul juga dengan orang-orang atau lingkungan yang kurang baik, maka ya bisa jadi kita menjadi orang yang kurang baik. Kemudian adalah aktivitas keluarga. Aktivitas keluarga. Yang pertama, di sini juga kita bisa meningkatkan perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak. Itu yang poin yang pertama. Ya, orang tua itu merupakan kontrol awal. Bagaimana di rumah ketika ada hal-hal yang kurang sesuai yang dilakukan oleh putra-putrinya, maka biasanya mengingatkan. Begitu juga dengan kalian toh, ketika kalian di rumah ada hal yang kurang sesuai, maka biasanya orang tua itu juga menegur, mengingatkan dan menasehati. Yang kedua, aktivitas keluarga juga diharapkan bisa memberikan keteladanan, menunjukkan penghormatan dan menjauhkan kekerasan. Meskipun bisa dibilang terkadang orang tua pun belum bisa memberikan contoh atau teladan yang baik, maka kalian sebagai seorang pelajar Muhammadiyah yang sudah banyak belajar juga tentang ilmu agama, kalian juga bisa memilah-milah mana yang harus kalian lakukan, mana yang tidak, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus ditinggalkan. Kemudian aktivitas keluarga yang ketiga yaitu diharapkan sebagai seorang keluarga itu memiliki kepedulian dan membangun hubungan sosial yang ihsan, islah dan ma'ruf. Artinya ya diharapkan bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Tadi islah, pembaharuan, ma'ruf, baik ya. Jadi kalau ada yang kurang pas ya saling menasehati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian yang terakhir, aktivitas keluarga yang keempat adalah menciptakan suasana spiritual yang terbina dengan baik dalam keluarga. Contohnya apa? Sholat berjamaah di rumah. Ya, ketika memang harus berhalangan keluar masjid, misalkan dengan hujan yang sangat deras, kemungkinan untuk ke masjid juga agak susah karena mungkin tempatnya jauh, maka diharapkan bisa membangun suasana spiritual itu salah satunya dengan sholat berjamaah di rumah. Tadarus bersama setelah sholat maghrib, nah itu juga merupakan salah satu usaha atau salah satu cara untuk membangun dan menciptakan suasana spiritual di dalam keluarga. Oke, baik. Yang selanjutnya ada keluarga yang sempurna. Tadi hampir sama kayak tadi ya, berlaku ihsan dan ma'ruf terhadap tetangga, karena tetangga itu merupakan tempat keluarga-keluarga yang lain yang dekat dengan kita. Siapa yang akan membantu kita? Yang terdekat biasanya adalah keluarga. Kemudian selanjutnya adalah sopan santun dalam keluarga dan bertetangga. Hampir sama juga dengan yang pertama, sekali lagi karena tetangga adalah keluarga lain yang terdekat di kita. Dan berlaku ihsan dalam keluarga itu sangat penting, karena perilaku ihsan di dalam keluarga itu nanti akan membawa juga kebiasaan-kebiasaan yang baik di luar. Kemudian ada perilaku ihsan terhadap keluarga. Contohnya adalah perilaku ihsan anak terhadap orang tua. Yang pertama, taat dan patuh kepada orang tua. Ya, taat dan patuh kepada orang tua, karena orang tua itu adalah kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, maka kita juga harus patuh, karena pernah kita mendengar ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Jadi sebisa mungkin kita memang harus taat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya, bersikap tawadhu dan kasih sayang kepada orang tua. Ya, ini penting. Kalau kita tidak menyayangi orang tua kita, terus kita mau sayang sama siapa? Iya, sayang sama siapa? Yuk. Terus ada menerima keadaan dan menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Sekali lagi, ketika kalian menjadi seorang anak dan kalian bersikap di luar, yang kalian bawa itu bukan hanya nama pribadi, tapi juga nama orang tua dan keluarga. Ketika di luar kalian bisa berlaku dengan baik, maka yang terdengar pun akan biasa kalian dengar. Kayak sapa toh? Oh, kayak si Fulan. Fulan ki sapa? Anake Pak Kae. Nah, jadi yang seperti itu akan terus melekat.
Ya, makanya diharapkan dalam kita bersikap, dalam kita bertindak juga harus memikirkan banyak hal, bahwa kita membawa nama keluarga dan nama orang tua. Nah, kemudian selanjutnya ada meminta restu kepada orang tua ketika akan melakukan sesuatu. Nah, ini penting ini untuk anak-anak kelas 9 ya, ketika mau menghadapi ujian, mau melakukan ujian, mau belajar atau apapun itu, diharapkan juga meminta restu kepada orang tua. Tentu saja diawali dengan meminta maaf. Pertama, meminta maaf jika ada salah kepada orang tua, terus yang kedua minta doa restu. Supaya apa? Kalau kalian mau ujian ya supaya ujian-ujiannya berhasil dengan nilai yang memuaskan dan dengan baik. Yang terakhir, menghormati dan menyambung silaturahmi dengan kerabat. Nah, ini kadang anak-anak yang sudah usia-usia SMP, SMA gitu, kalau diajak silaturahmi ke rumah kerabat ini mungkin agak susah ini. Nah, padahal orang terdekat kita setelah keluarga itu adalah kerabat. Ya, diharapkan, ada juga yang mengatakan bahwa menyambung silaturahmi itu memanjangkan usia. Kemudian yang selanjutnya kita coba membahas tentang keluarga sempurna. Apa itu keluarga yang sempurna? Nah, keluarga sempurna kalau tadi perilaku ihsan anak kepada orang tua, kalau sekarang adalah perilaku ihsan orang tua kepada anak. Jadi tidak serta-merta orang tua juga semena-mena terhadap anaknya, tapi kita harus perilaku ihsan atau melakukan sesuatu yang baik. Memberikan nama yang baik. Nah, nama. Memberikan nama yang baik. Sudahkah kalian diberi nama yang baik oleh orang tua? Banyak yang diberi nama yang baik oleh orang tua dengan harapan apa? Dengan harapan untuk bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Kemudian ada memberikan penyusuan dan pengasuhan. Ya ini ya, sesuai dengan surat Luqman ayat 14 ya. Setelah dilahirkan susah payah, maka harus diberi ASI selama 2 tahun dan diasuh ya. Ini jelas, diasuh ini yang harus dilakukan oleh orang. Kemudian memberikan kasih sayang baik verbal maupun perbuatan. Ya, ini juga merupakan hal yang perlu kita lakukan juga kelak. Insya Allah juga kalian akan menjadi orang tua, dan ketika kalian menjadi orang tua, sudah belajar tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di bidang keluarga, kalian paham bahwa kita harus memberikan kasih sayang baik verbal maupun perbuatan. Jadi dalam kita berbicara, dalam kita melakukan sesuatu dari orang tua kepada anak juga harus perlu diperhatikan. Kalau bisa yang baik-baik ya. Memberikan perlindungan dan nafkah keluarga ya, ini penting ya. Ini merupakan salah satu tanggung jawab dari orang tua. Kalian sekolah disangoni ya kan. Selanjutnya itu ada memberikan pendidikan yang baik. Nah, makanya kenapa kalian disekolahkan di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Harapan dari orang tua adalah orang tua itu bisa memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik. Kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua, maka harapannya bisa diselesaikan di sekolah. Makanya kenapa orang tua kalian banyak yang menyekolahkan kalian di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta supaya mendapatkan pendidikan yang baik secara intelektual maupun secara spiritual. Ya, mungkin itu anak-anak yang bisa Pak Inal sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua, dan Pak Inal juga khususnya ya, karena Pak Inal juga punya keluarga dan kalian juga merupakan bagian dari keluarga. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir atau ada solusi terkait dengan pandemi ini, sehingga kita semua bisa kembali berkumpul di sekolah yang merupakan bisa dibilang keluarga kedua, karena selain di rumah pendidikan didapatkan, tapi di sekolah juga kita mendapatkan pendidikan dari keluarga-keluarga yang lain, dari Bapak Ibu guru, dan kita juga bisa berdiskusi dengan teman-teman. Kalian bisa bermain bersama. Itu lapangan basketnya kosong tuh. Yang basket jarang, yang futsal nggak ada, yang biasanya sering digunakan oleh kalian ya. Baik, itu tetap semangat, tetap jaga kondisi, ingat pesan ibu 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Mungkin itu kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.